Oke, kali ini kita akan membahas konstruk 3 primitives. Ada banyak primitif pada konstruk 3. Tapi kali ini kita akan membahas 3 saja, yaitu project, layout, dan layer. Project adalah aplikasi yang sedang kita buat, berisi semua elemen dari kerjaan kita, yaitu layout, layer, objek, file source, gambar, dan lain-lain. Di dalam sebuah project terdapat layout, event sheet, image, script, objek tipe, audio, dan lain-lain. Kita dapat melihat isi dari sebuah project di bagian project bar di sini. Nama projectnya di sini Super Mario. Propertiesnya di dalam project ini, di sini layoutnya hanya satu, ada event sheet, script, objek tipe, pemilih, timeline, flowchart, sound, musik, dan lain-lain. Layout adalah tempat di mana objek-objek visual diletakkan. Layout ini biasanya digunakan sebagai menu atau screen title, scene, level, stage, map, dan lain-lain. Misalnya dalam sebuah project terdapat sebuah layout dengan nama menu screen. Di dalamnya terdapat layer dengan nama main. Kemudian di dalamnya terdapat objek, button start, objek, button configuration, dan button exit. Kemudian layout kedua dengan nama stage 1. Di situ terdapat layer background, layer game, dan layer HUD. Kita akan mencoba membuat project baru. Klik new, kemudian projectnya kita beri nama misalnya Super Mario, kemudian klik create. Kalau kita lihat di project bar sebelah kanan sini, nama projectnya adalah Super Mario. Di sini terdapat satu layout, satu event sheet. Layout kita coba ganti nama. Kemudian kita akan membuat layout baru. Kita tambahkan layout sini, klik kanan, kemudian klik add layout. Sini kita apakah mau menambahkan add event sheet. Kita beri nama stage 1. Di sini kita lihat pada stage 1 dia terhubung dengan event sheet 2. Kita lihat propertinya di sini, event sheet 2, menu screen terhubung ke event sheet 1. Kita pindah ke menu screen, klik 2 kali. Sekarang kita berada di layout menu screen. Sekarang kita akan mencoba berpindah dari menu screen ke stage 1 ketika kita menjalankan game Super Mario ini. Untuk itu kita akan membuat objek tipe baru, klik kanan, insert new object. Sini kita akan menambahkan button sederhana. Kita beri nama button start dan insert. Kemudian klik pada layout. Kemudian kita ganti teksnya start. Kemudian kita akan membuat, ketika mengklik tombol start ini, kita akan berpindah ke layout stage. Untuk itu kita akan menggunakan event sheet 1 yang terhubung ke layout menu screen. Kita add event, kemudian pilih button start, klik next, kemudian pilih on click, kemudian next, kemudian kita tambahkan action, system, dan next.
dan kita pilih go to layout, klik next. Layoutnya kita ganti stage 1 dan klik down. Pada stage 1 kita tambahkan teks sederhana, kita ganti teksnya dan kita pindah lagi ke menu screen. Coba kita jalankan. Kalau kita klik, maka kita akan pindah ke stage 1. Layer adalah lembar-lembar lapisan di mana objek-objek visual diletakkan di layout. Layer berguna untuk mengelompokkan objek-objek secara terpisah berada di atas, tengah, atau bawah terhadap objek lainnya. Layer dapat di-scroll dengan rate berbeda dari layer lainnya untuk menerapkan efek parallax. Kita dapat menentukan skala, melakukan rotasi untuk membuat efek yang menarik. Di sini misalnya kita membuat project dengan nama Super Mario. Dalam project terdapat layout, misalnya stage 1. Di dalam layout itu terdapat layer background, layer game, dan layer HUD. Maka tampilannya akan seperti berikut. Kita akan coba lihat di sini. Daftar layer terdapat pada sebelah kanan bawah. Di sini layer bernama layer 0. Kita bisa ganti namanya ke kanan, rename. Misalnya kita beri nama HUD. Sini kita lihat objek start itu berada di layer HUD. Jika kita ingin menambahkan layer baru, sini kita klik kanan, kemudian kita add layer button, kita beri nama game. Jika kita akan menambahkan objek, jika posisi layer aktif, kemudian kita klik kanan, kita insert objek, sprite, kemudian insert, klik di sini. Maka objek sprite ini berada di layer game. Jika di sini layer game, sini tidak terlihat karena layer HUD ini memiliki warna background. Kita bisa mengubahnya menjadi transparan. Kemudian kita bisa mengubah objek ini berada di layer HUD atau game. Kemudian kita bisa mengatur visibilitas dari layer dengan mengklik tombol checklist. Di sini walaupun kita bisa menghilangkan tombol checklist, tampilannya tidak terlihat hanya pada saat kita mendesain. Ketika dijalankan, maka objeknya masih terlihat. Ini juga kita dapat menentukan dia dikunci atau tidak, digembok. Fungsinya jika kita letakkan di sini, kalau kita tekan, karena ini tombol start ini berada di layer HUD, jika kita gembok, maka ketika kita klik di sini, maka tombol startnya tidak akan terpilih. Jika kita blok, tombol startnya tidak akan terpilih. Jika kita buka, maka semuanya akan terpilih. Ini berfungsi untuk agar kita dapat mudah melakukan organisasi objek jika objeknya sangat banyak. Sekarang kita akan mencoba efek parallax.
Di sini objek sprite warna biru berada di layer game. Ini kita ganti biru, kemudian kita tambahkan layer baru merah, kemudian layer lagi hijau. Kita akan duplikasi sprite ini, clone ini, kita ganti warna merah, kemudian kita letakkan ke layout, kita ganti ininya ke merah, layernya ke merah, kemudian kita clone lagi, kita tarik, ini hijau. Kemudian kita akan melakukan kontrol pada sprite biru ini dengan menambahkan behavior, open direction, klik add, kemudian tambahkan lagi scroll to agar layarnya mengikuti dari sprite tersebut. Add. Kemudian kita tutup, coba kita jalankan. Jika layar bergerak, maka merah dan hijau posisinya akan berada di koordinat yang sama. Kemudian kita akan ganti layar merah ini, kita ubah propertinya untuk X jadi 50. Coba kita jalankan. Kita buat posisinya maka yang merah ini pergerakannya lebih lambat daripada yang hijau. Contoh penerapan dari parallax, misalnya di sini HUD adalah objek yang berada di HUD, ini game, ini background 1, background 2, background 3. Coba kita jalankan. Di sini bagian awan backgroundnya bergerak lebih lambat daripada objek yang berada di dekat dari kamera. Karena di sini kalau kita lihat di sini parallaxnya 100, kalau PG2 dia X nya 50, PG3 X nya 10, Y nya 50. Di sini bisa kita atur untuk menghasilkan efek parallax. Jadi backgroundnya untuk objek yang jauh pergerakannya lebih lambat daripada objek yang dekat dari kamera. Ini ada contoh yang lain. Sini backgroundnya, sini parallaxnya 50, ini 25 dan 50. Jalankan. Efek dari backgroundnya terlihat sangat realistis. Jadi objek yang
berada lebih jauh, pergerakannya lebih lambat. Itulah fungsi dari efek paralaks.